siang, salam sejahtera kita semua. Semoga hari ini sehat walafiat ya. Tentunya sehat ya, makanya bisa kita berdoa ya. Kan sudah antigen semua kemarin berangkat ke sini. Malah ya. Sehat ya. Orang BPN kan mana satu lagi? Kebetulan bapak-bapak datang ke sini bentrok ya. Kita jam 2 ini ada kegiatan pelantikan beberapa S12 dan S3. Sehingga mohon maaf nih Pak Dirjen, Pak Direktur semua naik lanjut juga. Sehingga saya diminta mewakili untuk bertemu dengan Bapak sekalian. Nah kebetulan pun direktur kami kan kosong Pak Daniel Aditya Jaya baru naik pangkat promosi menjadi Kapolda di Kaltara. Kan dari kepolisian direktur kami. Penggantinya, nah sedang dilantik ini jam 2 ini, ya dari Mabes Polri juga penggantinya. Iya, sehingga mohon maaf ya, saya selaku Kasubdit penanganan konflik kelompok masyarakat mewakili beliau untuk menerima bapak-bapak sekalian. Memang kalau kita bicara konflik ya nggak ada habisnya Pak ya. Saya yang sudah berapa tahun nih Pak ya, dari 2008 saya bergelut dengan sengketa konflik yang memang termasuk rumit karena multi dimensi untuk penyelesaiannya. Sangat hati-hati karena memang sangat mudah untuk diprovokasi dan rentan terhadap konflik di tataran masyarakat bawah ya. Nah mungkin pengantar dari saya itu saja, barangkali bisa langsung maksud dari situ dari bapak-bapak untuk beraudiensi dengan kami di sini seperti apa yang disampaikan mungkin bisa kita lanjuti. Terima kasih Bapak. Oh ya mohon maaf, saya siang ini juga didampingi oleh Ibu Pratiwi, ini koordinator di konflik, Mbak Jadi, dan koordinator di konflik instansi pemerintah Bang Ronald. Nah, tentu kita bagi tugas juga Pak, ada Zoom dengan Jambi, ada yang beberapa rapat lah, dan juga beberapa kawan kami WFH dan Isoman Pak. Karena kami sekarang menggilir masuk kantor itu 50%, jadi sebagian WFH, sebagian WFO. Dan beberapa diantaranya masih belum negatif. Kami kemarin kena 35 orang Pak, jadi 7. Iya. Jadi baru sembuh satu persatu nih masuk nih, termasuk saya nih, tak sehat Pak. Jangan takut ya alumni. Ya tapi udah sehat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak kenal lagi lah. Baik, demikian silakan Bapak. Terima kasih. Saya buka aja ya. Terima kasih Bu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Yang kami banggakan Pak Dodi Mohamed selaku Ketua Pansus, Bapak Ibu dari fraksi Gerindra. Habis itu ada Pak Haji Robin Tagalo sebagai Wakil Ketua Pansus dari fraksi PDIP. Habis itu ada Pak Manahan dari fraksi Demokrat. Setelah itu Pak Haji Abu Khairi dari fraksi PKB. Dan di ujung ada Pak Tumpal Tabarat dari fraksi Demokrat. Nah, di situ ada staf ahli pansus beserta Sekretariat Dprd Provinsi Riau. Kami hormati juga Saya yang kasih saja Pak. Oh dari kan dulu ya? Iya, maaf. Iya, Pak Reza dan kawan-kawan dari kader BPN Riau. Habis itu juga Bu Kasubdit dan kami hormati khusus jajaran dari Kementerian ATR, BPN, Komunitas Tadi. Kami ini bersyukur kami itu karena kami walaupun memang kata Bu Kasubdit dan waktunya kurang tepat, tapi alhamdulillah kami juga diterima. Kami bersyukur dan terima kasih. Memang menurut kami begitu pentingnya kegiatan silaturahim dan konsultasi pansus hari ini bersama Kementerian ATR BPN. Makanya berharap kepada Allah mudah-mudahan kegiatan lancar dan berhasil seperti yang kita inginkan. Tak untuk saya salam bertahun Muhammad
keadilan yang maksimal yang cepat. Amin. Amin. Saya sendiri Hardianto, Bapak Ibu, sebagai salah satu wakil DPRD Provinsi Riau dari Komisi Pemerintahan sama Perempuan. Nah, mungkin saya izin Bu Kasubdit Bapak Ibu, mungkin saya hanya menyampaikan saja karena memang Pak Andes bersama Pak Obin itu mereka telah membuat wakil kedua pansus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan yang Riau. Nah, kenapa pansus ini ada? Mungkin mohon maaf saya harus katakan 34 provinsi mungkin satu-satunya DPRD yang buat pansus ini mungkin masih Riau. Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama itu ada waktu yang silam kami Forkompinda Provinsi Riau ini rutin mengadakan kegiatan nama Coffee Morning. Di situ Pak Gubernur sampaikan angkat tangan menghadapi begitu banyak yang persoalan konflik lahan antara masyarakat dan korporasi, dan mohon maaf saya katakan banyak korporasi yang memang dalam hal ini nakal. Nah, dalam korporasi yang memang menganggap mereka punya power karena apakah ada oknum penguasa yang memang masuk dalam jajaran komisaris mereka atau oknum petinggi negeri ini yang masuk dalam komisaris mereka, bahkan mereka menganggap mereka punya uang, sehingga himbauan bahkan teguran pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak pernah didengar, bahkan diabaikan. Nah, yang kedua, banyak masuk laporan-laporan dari masyarakat langsung yang memang tidak tahan ketika terjadi konflik di lapangan dengan korporasi. Akhirnya laporannya langsung ke DPRD secara institusi maupun DPRD secara personal seperti dengan Pak Marwan dan kawan-kawan Pak Manahara, Pak Robin, Pak Robin juga ketua komisi 2 yang menangani terkait dengan perkebunan dan kehutanan. Ya, kehutanan. Nah, jadi berhal seperti itu sehingga kami sepakat di DPRD Provinsi Riau membuat gebrakan nyata dengan bentuk pansus ini. Nah, alhamdulillah pansus sudah bekerja luar biasa. Saya pikir bukan tak tentu lagi hari libur hari kerja tetap dihantam juga, siang malam juga kawan-kawan bekerja. Mungkin kawan-kawan dari kantor BPN Provinsi Riau juga paham dengan bagaimana giatnya pekerjaan pansus. Juga ada kawan-kawan dari sekarang abang dari Kehutanan apa? Masih Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai anggota pansus ya. Beliau mendampingi pansus, mewakili. Kalau pansus ada di DPR-nya ya. DPRD. Nah, tapi pansus tentu tandem kerjanya salah satu beberapa OPD yang terkait dengan substansi persoalan yang ada di Provinsi Riau. Salah satu Dinas LHK Provinsi Riau. Nah, jadi itu waktu itu mungkin secara teknis yang lebih paham baik itu substansi persoalan sampai dengan on progress apa saja yang mungkin yang memang sudah didapat di data dan dicatat oleh pansus, mungkin ada langkah baiknya saya serahkan kepada pansus. Bapak Ibu izin saya mungkin langsung ke ketua pansus. Terima kasih. Silakan Pak Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Aas sebagai Kasubdit ya. Penanganan konflik masyarakat. Penanganan konflik, jadi sudah sangat tepat kita berada di sini. Mudah-mudahan tidak menambah konflik, tapi justru menyelesaikan konflik. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, terima kasih masih setia mendampingi kami untuk tugas-tugas yang memang sudah ditugaskan kepada Pak Lembaga. Yang saya hormati Pak Robin Tagalung, Wakil Ketua, Pak Manahara, Anggota Pansus, Pak Abu Khairi dan Pak Kepala Kota Barat, serta hadir Pak Tenaga Ahli. Yang saya hormati Bapak Kabid dari BPN Provinsi Riau, Pak Wil, Pak Rajab yang tidak pernah absen mewakili BPN. Pas bulan Rajab. Ini bulannya bapaknya Pak. Mohon maaf tadi tidak tersebutkan dari dinas KLHK di kementeriannya. Enggak, Provinsi Riau. Ya? Dinas provinsi. Iya, tadi tidak tersebutkan iya. oleh saya waktu di kementerian karena tidak tahu saya datangnya tadi. Nah, jadi mohon maaf yang saya hormati dari dinas KLHK Provinsi Riau tadi juga hadir, cuman
saya tak menyebutkan. Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tidak berpanjang lagi prolog. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, terakhir menjelang akhir tahun 2021, DPRD tidak tahan lagi melihat konflik yang sempat korban jiwa, dan konflik ini sudah berkepanjangan. Seperti Pak Waka, konflik-konflik ini sudah sering dibahas, tapi kadang-kadang orang menambah konflik. Nah, maka DPRD Provinsi Riau berdasarkan surat yang masuk ke DPRD itu sangat banyak sekali. Kita coba verifikasi, itu ada 39 yang kita verifikasi laporan masyarakat. Dari hasil verifikasi tersebut, 19 yang perlu ditindaklanjuti, yang merupakan memang tugas yang harus diselesaikan oleh pansus. Kenapa yang lain tidak? Karena tidak sesuai dengan judul pansusnya. Roh dari pansus itu adalah penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Jadi kalau konfliknya tidak antara masyarakat dengan perusahaan, tidak masuk oleh pansus. Mungkin ada yang menggugat SK gubernur, atau mungkin antara perusahaan dengan perusahaan, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kita hanya menangani konflik yang menyangkut masyarakat dengan perusahaan. Dari 19 itu kita sudah melakukan RDP, rapat dengar pendapat, satu pelapor. Ini sistematika pembahasan pansus. Kita mendengarkan dulu laporan dari pelapor. Setelah semua kita undang, melaporkan, baru kita mengundang semua pihak yang berkompeten dalam hal ini, yaitu yang dilaporkan, terlapor, kemudian BPN, Kehutanan, Transmigrasi, dan OPD tingkat provinsi, termasuk pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Itu sudah kita minta keterangan semua. Setelah kita minta keterangan beberapa waktu yang lalu, kita sudah secara bersama turun lapangan. Ya, jadi kita tidak saja hanya mendengarkan pendapatnya di kantor, tapi justru kita sudah langsung ke titik lokasi. Dari keterangan-keterangan yang kami terima dari masyarakat, sumber konflik ada beberapa hal. Kita buat klasternya. Kalau untuk yang menyangkut bidangnya, klasternya ada satu di kehutanan, itu menyangkut kewenangan kehutanan, dan ada klasternya BPN, ini yang menyangkut dengan KPU. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu langsung dengan Kasubdit yang menangani konflik. Saya yakin kita keluar dari ruangan ini, kita sudah mendapatkan keputusan dalam penyelesaian konflik ini. Mudah-mudahan, amin. Nah, klaster daripada BPN Grandia ada beberapa hal. Pertama adalah banyaknya tanah ulayat, tanah masyarakat, tanah perorangan yang termasuk diolah oleh perusahaan ke dalam HGU. Bahkan sudah ada jawaban sejak zaman Pak Soeharto Binagraha untuk melakukan peninjauan ulang. Setelah dilakukan peninjauan ulang, tapi kami tidak tahu, tetap perusahaan mengolah sesuai dengan HGU yang diberikan. Contoh PT Duta Palma Nusantara, nanti akan berkembang. Itu diberikan HGU-nya 11.000 umpama. Setelah ditinjau oleh pemerintah Kabupaten Negeri Hulu waktu itu, yang bisa dia kelola hanya seluas 7.000. Tapi kenyataannya bukan 11.000, mungkin lebih dari izin yang diberikan. Ini satu sumber konflik. Yang kedua, dengan konflik yang berkepanjangan seperti itu, termasuk juga di daerah lain, akhirnya negosiasi berkepanjangan, ada kesepakatan
ada yang disebut dengan satu mati, ada yang dengan CSR-nya dan segala macam. Dengan harapan setelah HGU-nya ini selesai, masyarakat menunggu. Begitu selesai, tentu dengan harapan bisa kembali lebih diolah kalau kita tidak layak oleh orang adat dan lain sebagainya. Tapi celakanya terbit HGU aneh oleh Kementerian BPN. Anehnya adalah HGU-nya itu akan berakhir tahun 2018. Maka bersabarlah masyarakat menunggu sampai tahun 2018. Karena sudah terbit undang-undang cilaka. Celakanya masyarakat berharap 2018 ini haknya kembali. Tapi dengan gagah beraninya perusahaan menunjukkan HGU yang sudah diperpanjang sejak tahun 2005 berakhir tahun 2018, diperpanjang tahun 2005. Ini PT apa Pak? PT Duta Palma Nusantara. Ya. Ini yang paling tidak menghargai pemerintah di sana. 2005 ya perpanjangan. Iya. Dia berakhir HGU-nya 2018, tapi memperpanjangnya 2005. Maka dia berdalih waktu itu ketika DP Pak Rabin ya, bahwa karena itu hanya disebutkan dapat diperpanjang paling selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhir. Berarti kan tidak bersalah kalau 13 tahun Pak. Inilah celah hukum yang dimanfaatkan. Sehingga ini menimbulkan konflik. Masyarakat sudah berharap atau sudah diperpanjang. Muncul pemikiran ini akal-akalan. Karena tahun 2007 akan diberlakukan KPPA bagi yang perpanjang izin. Mungkin terjadi Kokalingkong saya tidak tahu. Tahun 2005 dia perpanjang tidak terlibat, tidak perlu memenuhi 20% KPPA. Itu salah satu contoh kasus. Begitu juga dengan masyarakat di Simpang Raya, masih Kuantan Singini, PT Wanasari. Nanti akan dipertanyakan satu persatu oleh kawan-kawan. Nah, berdasarkan hal itu, kita mencoba untuk kasus. Yang kedua, kluster yang keduanya tadi HGU yang tidak prosedural. Yang keduanya adalah perusahaan membuat batas kebunnya yang luasnya itu, panjangnya itu, maksud saya dalamnya 4 meter, lebarnya 5 meter. Artinya menutup akses jalan masyarakat ke dalam. Sementara di dalam itu masih banyak kebun-kebun masyarakat. Apakah kebun karet ataupun kebun sawit. Terakhir, ketika kami di lapangan kemarin, kami menemukan dari keputusan pemerintah Kabupaten Kuantan Singini ada 650 hektar kebun masyarakat di dalam. Nah, karena ada temuan itu, Duta Palma justru menyikapinya dengan membuat surat ke masyarakat yang memiliki lahan dalam untuk menjual kepada dia dengan harga 35 juta tanah kosong dan 70 juta tanah yang ada di sini. Apabila tidak dijual kepada Duta Palma, maka dia akan melakukan tindakan tegas sampai batas waktu. Ketika sampai batas waktu, benar dia melakukan tindakan tegas dengan membuat parit sebesar-besarnya yang kemarin kita tinjau Pak Rajab ya. Kami tinjau ke lapangan, ada jalan semen yang dibuat dengan dana pemerintah, dia potong demi mengamankan. Begitu juga di daerah lain, juga banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, berdasarkan inilah kami sebagai wakil masyarakat berinisiatif, kawan-kawan kebetulan yang hadir ini karena kita bagi tugas untuk membentuk pansus dalam upaya penyelesaiannya. Yang menurut kami dia pernah mengungkapkan kami hanya patuh kepada pimpinan pusat. Sepanjang pusat mengizinkan, udah banyak kesepakatan dilakukan dengan pemerintah kabupaten. Dibuat status quo supaya nggak diolah, tetap ya diolah. Dihentikan, dibuat parit. Hari ini mereka masih parit. Pak Rajab, Ya, Pak. kita pulang dari sana, besoknya memang mereka
diam tidak ada aktivitas, tapi begitu berangkat 1 hari kemudian masyarakat langsung WA saya melakukan aktivitas kembali di lapangan. Ya, untuk itu pertama kami minta nanti kopian barangkali HGU yang sudah diterbitkan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkonflik, dan mohon juga langkah-langkah apa yang bisa disampaikan. Untuk itu pada kesempatan ini itu hanya prolog dari saya dulu, karena masih banyak ini yang perlu kami dengarkan hal-hal yang demikian dari Bapak Ibu sekalian yang ada punya kewenangan di sini. Jadi sengketa ini kalau klasternya kami buat itu adalah pertama masalah HGU, yang kedua tanah ulayat atau tanah adat, yang ketiga kebun-kebun masyarakat yang dibeli paksa atau dibuat parit-parit yang sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kami persilakan dari kawan-kawan yang hadir di sini untuk dapat dulu menampung Ibu barangkali pertanyaan-pertanyaan untuk nanti kami mohon apa langkah-langkah yang akan kita tempuh sehingga yang ada istilah kami negara di dalam negara. Perusahaan ini sudah tidak mengindahkan lagi seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua kami tadi. Pak Gubernur aja sampai angkat tangan. Nah, sama siapa lagi ini kita harus sampaikan? Kalau kepala wilayahnya saja, kepala daerahnya saja angkat tangan yang hal seperti itu. Ada apa? Itu prolog dari saya persilakan mungkin dari rekan-rekan sekalian jika ada hal yang perlu disampaikan, kami beri waktu dulu Bu ya. Kita lanjut. Silakan. Tampung dulu aja kami Pak. Baik. Terima kasih Ibu Ketua yang kami hormati, Ibu Kasubdit beserta jajarannya di Kementerian PR, rekan-rekan sekalian. Nah, saya langsung saja ke pokok persoalan. Terima kasih Bu atas sambutannya. Kehadiran kami saat ini beda dengan konsultasi komisi ataupun yang biasanya, di mana bahwa kami hadir pada kesempatannya agar ketika nanti pansus ini melahirkan rekomendasi betul-betul yang bisa dieksekusi belakangan, karena toh juga Dewan bukan eksekutor, kan gitu. Jadi harapan kami tadinya bisa tidaknya memang jumpa dengan data eselon 1, tapi karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ada seperti itu, mungkin kesempatan berikutnya nanti bisa kita lanjut lagi ya, gitu ya. Saya bicara tentang PT Inekda, di mana bahwa di sana ada HGU yang sudah diperpanjang. Nah, pada masa sedang proses perpanjangan dulu, dan sudah sampaikan juga sebenarnya dari komisi kepada rekan BPN agar dipending dulu oleh karena adanya komplain dari masyarakat. Dan jadi sebagaimana Permen ATR nomor 7 ya Bu tahun 2007 yang dipertegas dengan surat edaran 2017 yang dipertegas dengan surat edaran nomor 11 tahun 2021 ya tentang plasma itu Bu khususnya, di mana bahwa masyarakat sangat berharap atas kebijakan pemerintah terkait dengan hal itu. Nah, saya langsung aja kepada case-nya, di mana bahwa PT Inekda ini hutannya yang dulunya sebelum menjadi lahan adalah berada di desa Talang Sungai Limau. Talang Sungai Limau itu memekar menjadi 2 desa, satu desa Talang Sungai Limau tetap, satu lagi desa Talang Sukamaju. Dan lahan itu atas peta ataupun kesepakatan daripada desa di sana menjadi berada di desa Talang Sukamaju. Nah, pada umumnya khususnya yang diperpanjang di saat ini. Yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika proses perpanjangan HGU itu berjalan, tentu ada di sana tim B namanya. Kemudian prosedurnya ada dari pemerintah daerah juga di berbagai UPD, utamanya terkait dengan penetapan
kelompok tani yang terkait dengan peserta plasma itu dugaan ya masyarakat di sana ada rekayasa. Rekayasanya di mana? Sedangkan lahan tersebut berada di daerah desa itu, tetapi yang dilibatkan di sana justru desa-desa ekstransmigrasi. Nah, kita tahu kan desa ekstransmigrasi kita bukan bilang apa ya? Kita kan bicara teritori ya, yaitu sejarah. Karena masyarakat desa Talang Mama ini mereka juga berbicara atas histori bahwa nenek kami lah, datuk-datuk kami lah dulu yang memanjat-manjat kayu itu, pohon itu, kasih hutan di situ. Nah, itu yang dibangun menjadi kebun sawit kan begitu. Nah, kemudian setelah sekarang ini tiba saatnya perpanjangan HGU, mana yang diikut sertakan oleh Pemda di situ ke plasmanya justru adalah yang masyarakat ekstransmigrasi. Jadi kalaulah individunya berada di desa ini, mereka kan nggak memandang mau dari mana, mau dari Kalimantan datang ke situ menjadi masyarakat desa itu kemudian itu menjadi peserta, nggak persoalan bagi mereka. Tapi yang jadi persoalan adalah bicara tentang desanya, wilayah desanya. Nah, kemudian itulah yang melandasi konflik itu, di mana bahwa pengakuan daripada masyarakat adat di sana, desa Talang, masyarakat Talang itu ada 3.000 hektar, 3.200 hektar, dan itu sudah pernah diperkarakan. Ada 3.200 hektar lahan itu berada dalam desa mereka, yaitu PT Jogja, yang menurut mereka adalah HGU 01 yang diperpanjang itu. Kemudian kenapa mereka dikatakan itu, mengatakan itu sebenarnya sampai ke pengadilan, ke pengadilannya, cuma yang mereka gugat dulu adalah mereka ingin mendapatkan itu oleh karena hak tanah wilayah. Nah, oleh pengadilan dikalahkan mereka karena tuntutannya adalah mau mengambil alih itu oleh karena tanah wilayah. Nah, kemudian ada tanah juga di sampingnya itu yang telah diganti rugi oleh PT Inekda dari mereka yang melalui desa juga. Artinya bahwa perusahaan itu mengakui juga bahwa tanah itu berada di desa mereka. Nah, yang mau kami pertanyakan ini kepada di sini, dan kemudian kebijakan yang ingin kami dapatkan melalui kementerian ini yang kami konsultasikan saat ini, ketika ini dipandang tidak prosedural, ya, sebagaimana mana daripada Permen Nomor 7 Tahun 2017 ini, apa yang pantas dilakukan? Karena apa? Jangan jadi membenturkan masyarakat. Masyarakat desa Talang Sukamana dan Talang Mama ini mereka nggak jadi komplain terkait desa-desa yang lain, silakan mau kasih kekayaannya ke sana seberapa, bila perlu kasih kebun itu kepada masyarakat desa lain, nggak bersuara. Tetapi hak kami jangan jadi di hak kami, itu yang mereka sampaikan. Nah, jadi masyarakat nggak mau dibenturkan, tetapi hak mereka harus diberikan, yaitu yang 20% sebagaimana manfaat itu. Kemudian juga, nah, sudah dari sejak lama PT Inekda berjanji dengan mereka tentang kemitraan itu plasma dulunya. Nah, tetapi sampai saat ini, sampai hari ini tidak dilakukan. Kemudian setelah kami bedah ini Bu, setelah kami bedah kemarin, kemudian di sana ya terpojok juga dinas pertanian pada saat ketika datang di Nah, muncul dari sana pengakuan bahwa rupanya yang dilakukan plasma itu di sana, ketika itu Pak Ketan tegas mengatakan di situ, Pak Ketan BPN, bahwa yang menang betul tanahnya dikasih, betul, di mana tanahnya, akan begitu. Rupanya setelah kami korek, muncullah pengakuan dari perusahaan, kemitraan yang dilakukan di sana cuma menjual, menampung, membeli buah sawit dari kelompok-kelompok masyarakat itu yang diklaim luasannya sekian, makanya mencapai sampai 24%. Ya 24% dengan usahanya punya masyarakat. Enggak ada. Ya kok lahan hanya menampung buah doang gitu. Kemitraannya. Ya Pak Arianto, ini pun ketua kami ini menjual buah juga kemana-mana, masa menjadi itu kemitraan yang kita buah kacang Pak. Buah kacang. Akan begitu misalnya. Nah, jadi maksud kami itu, ya jangan lari dari maksud kita bernegara itu, ya. Dari alinea keempat
pembentukan undang-undang dasar kita ini kan itu juga Bu ya. Kemudian turun kepada pasal 33 itu ya, yang mengatakan bahwa Hulu Langit Bumi dan ruang angkasa. itu benar. Nggak pakai langit Pak. Makanya sebaiknya bumi, ruang angkasa, air dan ruang angkasa serta yang ada di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kan begitu. Jadi ini jangan menjadi judicial, tolong kita wujudkan. Kami yang hadir di sini tidak ada konflik of interest itu, semata-mata memang kepentingan itu adalah lebih yang apa ini, orang-orang terburuk ini, lalu karena diri itu terbelakang di sana itu masih menjadi ada yang masih pakai celana belum pakai baju itu di sana orang. Nah itu yang mau dikelabui oleh pemerintah daerah. Di mana hati nurani? Ini kabupaten mana Pak? Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Jadi apa nggak pedih hati kita? Kecamatan Rakit Kulit. Nah, jadi ini mohon Bu, ini dari BPN kemarin kami minta apakah sudah disampaikan apa itu mana staf ini? Ada sudah disampaikan dari BPN tentang proses ini tadi untuk apa itu pencapaian plasma itu 20% itu sudah disampaikan belum? Yang Enggak. Iya kan kita minta itu dari Iya, belum belum ya dari kanal BPN belum kan? Nah, jadi oke lah ya. Yang kami harapkan di situ bukan kepentingan kami tidak ada apa-apa semata-mata yang kepentingan tulus. Ya, jangan kepintaran kita ini sudah ada yang doktoran ini segala macam nggak kayak orang itu. Iya kan? Jadi itu apa ya fungsinya Bu terkait dengan PT IMK. Kemudian tentang Bapak tadi disampaikan sama Pak Muhammad. Harapan kami juga ada ketulusan lah dari pemerintah pusat ini untuk masyarakat kita. Masyarakat bahkan kalau dari pikiran kami gitu ya, sebagaimana tadi rohnya ya dunia usaha ini pemodal ini ya lebih bagus kita arahkan mereka yang akan datang di industri ya kan. Toh juga yang mengelola kebun sawit itu juga bukannya high teknologi. Kalau soal perolehannya masyarakat kita ini mau sistemnya mengontrak ke negara, ya kan? Mau bercangka kayak ke negara ya silahkan aja. Tetapi jangan begitu masyarakat kita mesti cakra. Kalau hanya konglomerat saja yang mau kita pelihara. Gitu. Nah sekarang ini begitu mengejutkan atau begitu fantastisnya harga sawit itu lebih kalkulasi. Minyak makan aja hilang dari peredaran. Gimana peran negara di sini? Minyak goreng mahal, ya, kan? sawit banyak ya. Kalau pemilik HGU sekarang ini terutama ini macam baru ditiup, betul. Artinya kekayaannya itu betul masyarakat kita menarik minyak itu kita nggak bisa dimakan kebijakan dari para negara, ya kan? Untuk plasma untuk masyarakat pun dikerdilkan begitu. Apakah negara kita memang untuk itu? Bapak saya veteran dulu ikut memperjuangkan negara ini. Masa orang-orang yang belum tak begitu terus yang mau dimusuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pintar-pintar di sini mau membelok-belok tujuan negara ini daripada tujuan yang hakikinya. Tolong nggak diatakan. Itu kenyataan nyatanya di pengadilan tersebut kok di sana sih dia mengusaha ibu itu uang 1,2 miliar ke sini sekian di situ. Maka tolong nurani kita itu terpakai lah bukan masalah. Ya boleh, itu yang kami sampaikan. Agak apa saya ini mengatakan itu dan kami lihat kemana mau kami sampaikan ya. Kementerian ini kan harapan kami yang terakhir kan mungkin Pak Jokowi yang meneken-neken di sini itu yang mengusung di situ kementerian ini lah bagaimana bisa berbuat ini kepada masyarakat. Kami di sana bukan hanya soal geram melihatnya begitu, tetapi kita bernegara ini yang berdaulat. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manahara lebih banyak bicara konteks di wilayah Indragiri Hulu karena emang ini perwakilnya macam-macam ini Bu. Saya lebih konsen di situ bahwa konflik-konflik yang terjadi ini adalah dosa dan pengkhianatan masa lalu yang harus segera kita akhiri. Silakan Pak Robin. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mempertajam maksud Pak Manahara tentang PT Inekta saja.
bahwa dari beberapa kali kita pertemuan atas produk masyarakat dengan mengundang Badan Pertanahan baik kabupaten maupun provinsi, bahwa kita melihat banyak HGU yang sudah dikeluarkan oleh BPN Pusat ya Pak Manara ya. Itu tentu dasarnya salah satu adalah rekomendasi dari BPN Provinsi yang ditandatangani oleh Pak Sahril ya. Kami melihat terlalu berpihak kepada keinginan perusahaan prosesnya, sebab pemahaman yang 20% dari luas HGU itu memang betul kita juga memahami bukan harus dari HGU-nya dipenggal ya, tetapi memang juga kita lihat khusus yang Inekda itu terlalu mudah diberikan yang pola mitranya itu pengertiannya hanya persoalan jadi ada hubungan bisnisnya, misalnya ada kesepakatan nanti sawit mereka dikelola oleh PKS ini, Dan itu pun desa lain. iya desa lain. Dari desa lain sana diambil supaya lebih masyarakat kebunnya gitu. Dan kita tidak bermaksud mau mengamini atau juga syukurin ya, apalagi kalau bagaimana pengusaha itu teman kita juga ya. Tapi kan kita melihat seperti juga di Kuansing itu dari kabupaten lain bahkan diambil pola kemitraan. Umpamanya HGU di Kuansing atau PPA dari yang sudah ada di Kampar sana. Kadang-kadang kalau dicari-cari juga untuk memenuhi persyaratan itu Pak Menara ya. Jadi itu mungkin persoalan yang dimaksud Pak Mara tadi. Jadi kan kita kadang-kadang sampai jadi kayak anak-anak kita rapat begini, berdebat kusir jadinya Pak Manara ya persoalannya. Artinya seperti kasus Inekda itu, perpanjangan yang dibikin oleh Inekda itu kita melihat dengan bangganya Inekda mengatakan atau bahkan Pak Kanwilnya justru lebih bangga mengatakan itu bukan hanya 20% tapi lebih daripada 20%. 24%. Ya, 24%. Tapi sebenarnya itu adalah sudah kebun yang sudah ada punya orang ya Pak Menara. Desa lain yang di. Iyalah, artinya sudah kebun-kebun koperasi yang sudah ada, yang diajak untuk bermitra. Jadi napas untuk membangun KKPA itu sebenarnya bukan itu pengertian sebenarnya di dalam maksud dan tujuan ada KKPA 20% atau kemitraan. Tapi justru dicari orang, diajak, dirayu untuk mau beradendum, ber-MOU bahwa dia ada kemitraan kami gitu. Kira-kira gitu ya. Perlukan syarat minimalnya. Itu saya Pak. Bahasa Melayu kerja benar. Kerja benar. Baik, terima kasih Pak Robin. Inilah memang sumber-sumber konflik itu Bu. Kalau dari masyarakat tak banyak konfliknya, tapi dari kebijakan, keputusan yang banyak konfliknya. Seperti disampaikan Pak Robin, ini kementerian kita, BPN, teruskan ke bawah, Kanwil. Sekarang di Riau ini kan sedang ada kasus salah satu yang disebut tadi Bu, itu perpanjangan HGU PT Agro apa itu Pak? Adi Mulya Agro Lestari yang menyebabkan bupati kami sekarang masih berada di Jakarta, di Kuningan, di Gedung Merah Putih. Agro Mulya apa? Adi Mulya Agro Lestari. Terus contoh kasusnya aja Bu, kita capek-capek rapat begini, meluluskan begini, ujung-ujungnya dihilir, diambil keputusan yang seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Robin, lahannya yang diambil untuk perusahaan di Kuantan Singingi
Tapi yang menikmati manfaat KPPA di Kampar. Betul Pak Kabid ya? Yang sekarang jadi persoalan ya? Ya, itu bisa satu. saya jelaskan Pak, terkait dengan itu sebetulnya GU yang lama itu berada di Kabupaten Kampar Pak. Terus ada perubahan batas wilayah sesuai dengan Kemendagri nomor berapa itu sebagian masuk Mansing. Padahal dulu sudah ada pemitraan di yang masuk di Kampar gitu. Itu permasalahannya saja Pak. Oke, baik. Itu salah satunya. Tapi kan akibat itu juga ada masalah hukum. Ya, termasuk seperti yang disampaikan Pak Robi tadi, beredar isu, mudah-mudahan itu tidak benar. Tapi kenyataannya sedang diperiksa ya Pak, kan kita sekarang Pak ya. Bukan diperiksa, sedang jadi saksi ya. Sedang jadi saksi, dalam kesaksiannya juga tidak menyebut itu. Nah, inilah sumber-sumber konflik itu. Di mata pena bapak-bapak, sedikitnya kita menggeser di meja ini, di lapangan kan jauh terus bukan itu. Nih, kemudian kami persilakan Pak Abu Khairi. Baik, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan sore. Warga yang dihormati. Pak Pansus, Pak Pansus, menghormati Bapak Ibu Kasubdit untuk masyarakat. Kementerian ATR, dari dalamnya dari Kanwil BPN Provinsi Riau, rekan negara ingin menghormati. Pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu lah kepada pemerintah telah membuka ruang-ruang, sudah menyadari kondisi real di masyarakat Indonesia ini terakses sana. Cuma dengan terbitnya Permen ATR nomor 17 itu juga tenaga ya, dimana Pak Presiden tak mengakui tahun 90 berapa tuh? Permen ATR sebelum tahun 2009 ya. Yang tanah wilayah. Enggak, yang peraturan ATR yang nomor 17. 999. Ya, 9 kan, tidak menyebutkan tanah wilayah pada 2017 belum masuk. Kemudian juga ada kewajiban 20%. Tapi keinginan presiden ya sebagai kepala negara diwakili oleh Kementerian ATR ini tidak berurus dengan lapangan. Kewajiban itu oleh perusahaan memang dibuat juga skema-skema oleh edaran menteri itu. Bisa nanti pakai bantuan kredit bibit, kredit pupuk, beli buah. Baru opsi ketiganya kalau tidak ada itu barulah diambil dari HGU-nya. Nah inilah celah-celah inilah yang diambil oleh perusahaan. Jadi kami mendorong tahapan regulasi supaya tidak ada multitafsir. Kewajiban itu memang diambil dari HGU-nya. Karena dibuka di daerah lain tidak ada tanah bu. Harus tegas aturan itu. Kalau kita ingin betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara itu terkait dengan regulasi. Jadi, terima kasih sudah sampaikan. Kemudian kami dari Rokan Hilir Bu, saya Rokan Hilir ya, menyampaikan terkait dengan adanya laporan masyarakat untuk masyarakat tanah wilayah Kementerian Tubuh dengan pada PT Salim Maskud. Mereka sudah berjuang sejak tahun 2000 sampai mana-mana, mungkin juga sampai UPN juga pernah sampai mungkin dulunya. Kita salin, Mas, dengan masyarakat Ambaraja, Kementerian Tubuh. Ya. Jadi untuk informasi, dulu Rokan Hilir itu ada 3 kecamatan, Kubu, Bangko, Tanah Putih. Nah sekarang Kubu sendiri sudah menjadi mekar 7 kecamatan. Nah, areal ini berada di 7 kecamatan tersebut sebagian. Nah, mereka memperjuangkan bagaimana masyarakat adat ini yang eksis sampai sekarang masih ada orangnya, ada anak kemanakannya, sudah 4 keturunan mereka memperjuangkan ini, tapi sampai sekarang belum dapat realisasi oleh negara ini. Kemudian
pada tahun 2023 ini akan berakhir juga katanya HGU itu. Nomor 2, nomor 3 akan berakhir. Lebih kurang 90.000 hektar. Ya. Kesempatan ini kami minta kepada pemerintah untuk bagaimana mengakomodir para masyarakat ini, masyarakat adat ini dalam nanti panjangan HGU. Jadi humas itu. Kalau konflik bentuk-bentuk sudah sering terjadi, ya. Belakangan ini karena sering berhadapan dengan APH, mereka tidak lagi mampu untuk memperjuangkan itu. Tapi alhamdulillah regulasi sudah membuat, pemerintah sudah membuat aturan. Ada kewajiban perusahaan untuk investasi ke masyarakat 20% yang bisa diambil dari HGU-nya, pun kemudian harus dibayar juga oleh masyarakat penerima sesuai dengan tim penilaian imparsial tentunya. Nah, mereka sudah sampai ke mana? Sampai ke BRI, sampai ke ini ada kronologisnya, mungkin itu sampai kepada Ibu ya, ada pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah dengan PT Jatim Jaya Perkasa. Jatim Jaya Perkasa ini ada dua kali juga. JJP yang JJP palsu. Ya. Jadi kalau masalah Jatim Jaya Perkasa ini ada dua permasalahan terkait dengan konflik masyarakat. Itu pertama adanya tumpang tindih ekstransmigrasi lebih kurang 1.500 hektar di area HGU yang diberikan kepada mereka, yang juga sudah mereka perjuangkan 16 tahun. Ada formularnya, sudah ada perintah dari Kementerian Transmigrasi 2014 untuk inklas yang dimohonkan oleh masyarakat, desa, camat, bupati ketika itu kepada Kementerian Transmigrasi. Nah, sudah turun dari Menteri Transmigrasi terkait dengan perintah inklas area yang disengketa, yang di ekstransmigrasi. Tapi sampai sekarang tidak bisa dilakukan karena sudah diusahakan oleh PT Jatim Jaya Perkasa di atas tanah tersebut. Itu dua permasalahan yang dari kami kepandilir. Ya. Kemudian kami juga ingin menumpang pertanyaan kepada Bapak Ibu sebagai pihak yang paham dengan aturan permainannya. Di daerah kami itu ada fenomena perluasan HGU secara ilegal. Artinya begini, perusahaan tidak ada puas-puasnya, mereka juga mengambil tanah masyarakat di sekeliling mereka itu dengan pola beli-beli. Oknum perusahaan itu mengambil tanah masyarakat itu 2 hektar, tapi dikelola oleh mereka makin hancur lagi masyarakat. Dengan iming-iming dibeli bukan masyarakat kami juga sekarang mampu terbatas. Mengenai pun tahu lah sekarang ini kan mahal. Mereka beli. Nah, bagaimana perlakuan mereka mengolah warga itu? Yang pola itu seperti apa kira-kira? Apakah boleh? Karena itu akan mengambil lagi. Tadi HGU sudah diberikan, mengambil lagi nya. Nah, perikanannya 2 hektar. Tapi kalau diambil 1.000 hektar itu berapa tuh? Ini kan asli itu. Sehingga makin sedikit akses masyarakat terhadap tanah itu. Apa kira-kira sanksi kalau itu? Apa? Boleh atau sanksi? Nah, itu sudah mau tanyakan kepada PN pusat ini. Barangkali dulu pimpinan, nanti bisa di dalam. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Abu Khairi Al-Mukarram. Saya tidak mengulangi. Kami silakan Pak Kumpal. Sekalian aja ya. Ya, sekalian nanti Bu. Oke, terima kasih pimpinan. Ibu
Ibu As dan staf. Dua as Pak, jangan buas Pak. Oh, buas. Asnya dua. Panjang sih nggak? As. Oh iya. Panjang loh, panjang bu. Panjang sih kan? Siti Hapsyah. Nah, Bos itu di tempat lain Pak, di Riau. Ya. Baik Bu, saya mempertanyakan tentang HGU cuman itu. Karena di Riau itu ada banyak perkebunan yang tidak punya HGU. Kemudian punya permasalahan di konflik di dalam kebun tersebut. Hanya mengantongi izin prinsip dari mungkin kabupaten Bu ya. Mereka sudah menanam, bahkan sudah mau replanting. Nah ini kan Badan Pertanahan kan sini kan berperan juga itu tidak menjadikan konflik. Misalnya dalam melepaskan areal gitu ya. Ada beberapa juga perkampungan yang sudah ada, masuk juga kuburan, kadang-kadang kebun masyarakat. Sinilah perlu peranannya BPN sini masuk kita Bu. Mungkin BPN hanya tarik-tarik di atas orangnya. Orang survei juga di lapangan juga dimainkan sama perusahaan. Kemudian hanya main laptop saja, tarik sana tarik sini, nggak tahu sih dia tergilas masuk kuburan, masuk rumah ibadah, masuk pasar. Bahwa penerima izin lokasi ataupun nanti penerima hak tidak boleh menutup akses yang melewati daripada HGU tersebut. Jadi dalam hal ini yang diharapkan pansus juga sebenarnya siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan ini karena dia telah menutup akses yang telah ada itu. Itu di dalam peta bidangnya ada, nanti saya tunjukkan peta bidangnya. Ada saya bawa kebetulan saya kemarin dari Kanwil telah ada. Bahkan memang ini banyak masalah di dalam itu. Saya lihat kemarin saya turun ke lapangan ada sungai. Sungai itu sebenarnya harus dikeluarkan daripada HGU-nya itu karena itu merupakan publik dan juga itu merupakan kewenangan pihak lain mengelola sungai itu. Mana tahu ada barang tambang atau apa di situ, jadi itu harus itu. Kemudian mengenai perpanjangan tadi memang regulasi membolehkan saat itu kepala BPN itu Pak Lutfi Nasution tahun 2005 diberikan izin perpanjangan sesuai dengan regulasi dibolehkan. Namun catatan juga sebenarnya ada pada SK itu. Pada saat pendaftaran SK itu nanti untuk perpanjangan itu harus ada evaluasi lagi terhadap ataupun penelitian terhadap HGU itu kelayakannya untuk diperpanjang atau tidak gitu. Dan kebetulan juga memang untuk yang Duta Pharma ini tahun 2014 Undang-Undang 39 tahun 2014 telah ada kewajiban untuk menyediakan plasma minimal 20%. Nah ini SK-nya memang 2005 keluar, namun pendaftarannya ini tahun 2017. Harusnya kan pendaftaran itu sebenarnya harus sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014. Iya. SK 2005 didaftarkan 2017. 17 ya. Sudah mati dong SK-nya. Bukan. Apakah ada perpanjangan SK lagi? Itu SK yang dikeluarkan Pak apa itu Pak Lutfi dulu itu kayaknya seperti itu pencatatannya. Pencatatannya saya lihat itu di 2017 semua kan ada lihat di buku tahunan. Pendaftarannya. Iya pencatatan pendaftarannya gitu. Nah itu yang kami lihat di buku. Coba nanti kita bedah lagi deh. Iya. Itu kan udah mati SK-nya itu. Jadi mungkin Bu gini, nanti kami dari Pak juga kami akan secara pribadi itu apa juga nanti dengan BPN secara khusus bertemu untuk membuat suatu rumusan secara tertulis. Jadi nanti biar rumusan yang kami buat ini nanti biar di Kementerian kita bisa melakukan kajian yang menyeluruh terhadap ini semua. Nanti data-datanya nanti kami Tapi nanti buka. coba dilihat di berkasnya. Iya. Kalau SK di 2005, SK itu kan selalu ada jangka waktu. Iya. Dia kan 6 bulan Setahun dulu. dapat diperpanjang 3 bulan. Iya. Jadi 9 bulan. Kalau dia lewat dari 9 bulan itu, kan sudah tidak berlaku. Bagaimana dia bisa mendaftarkan di 2017? Nanti cek di berkas. Iya. Barangkali ada perpanjangan SK. Ya, dicek di berkas. Ya baik, nanti kami buat Iya. kajian seperti itu nanti bersama dengan Pak Sun nanti. Iya. Kami secara khusus nanti. Jadi saya minta ambil satu ya, jangan Laporan- nggak ada ya. Laporan tertulis nanti. Jadi dari ini kan kami secara tatap muka. Jadi Iya. nanti laporan tertulis biar lebih Detail, lebih biar detail lagi. datanya tuh lebih konkret ke kami. Iya, Jadi baik. nanti langkah apa yang bisa kita ambil juga nanti bisa lebih jelas Pak. Baik Bu, terima kasih Pak Raja, Ibu ya, bahwa kami yang mewakili masyarakat hanya satu permintaannya dalam jangka pendek yang sudah kita minta di lapangan. Buka segera akses supaya masyarakat itu bisa cari nafkah.
Kita nggak perlu dulu menetapkan siapa yang berwenang. Yang berwenang mengeluarkan HGU adalah BPN. Maka untuk memberikan itu juga harus BPN. Setelah minta dievaluasi, apakah perlu dicabut? Kan aneh memang HGU, walaupun yang Ibu disebut tadi paktokan namanya. Masyarakat tidak ngerti itu. Masa Pak Jokowi sekarang jadi presiden di tahun 2022 mengeluarkan SK mengangkat menteri tahun 2030 berlaku nggak kira-kira? Logika berpikirnya kan begitu. Dia presiden sekarang atau gubernur jadi gubernur sekarang tapi mengeluarkan SK kepala dinas di tahun 2030. Pada saat itu dia tidak lagi gubernur, tak hidup tidak, tapi mulai berlaku pada tahun itu. Ini yang kami sebut aneh gitu loh. Dan untuk itu kami minta ini, tolong segera akses kebun di Rohil, di Kuantan Segini, di Kampar, instruksikan supaya dibuka akses. Nggak bisa cari nafkah masyarakat kami itu. Masa hanya memberi jalan, mencari makan, mencari kaya di kampung masyarakat kami sendiri nggak bisa lewat. Ini yang kami minta agar supaya semua ini segera dibuka dalam jangka pendek ini. Kalau tidak ya kami nggak tahu lagi nih apakah pemerintah kita ini betul-betul memikir masyarakatnya. Ya. Jadi saya silakan Pak Robin. Pak Robin silakan ngomong. Pak Robin silakan. Pak Robin. Sebentar. Jadi supaya lebih enak ini kan kita cuman begini aja nih nyatet ya dari yang disampaikan. Kadang-kadang namanya kepala yang lupa. Nah, langkah lebih baiknya mungkin bisa melalui Kanwil nanti biar disampaikan aja langsung. Enggak, Bu, kalau Kanwil justru ya, biar mereka internal kami. Biar nanti kami bisa lebih arahnya lebih jelas. Misal tadi kan ada banyak nih masalah. Ada yang tanah terlantar, kami kasih ke Dirjen 6. Ada masalah yang HGU gimana-gimana, misalnya ada permohonan supaya jangan, ini kan tadi ada yang berakhir 2023, mohon jangan diperpanjang. Itu kan saya harus ke Dirjen 3, Pak, bukan kewenangan kami ya, bukan sengketa. Nah nanti kita pilah-pilah Pak kepada siapa yang berwenang biar jangan lepas. Nah nanti saya minta tolong dari Bapak dengan kami aja. Kami DPD Provinsi akan bikin surat isinya di draft masalah dan kami akan sepakat setiap persoalan itu apa keinginan masyarakat yang akan diteruskan. Tapi surat itu kementerian kami tulisan ke WKN. Iya, biar nanti datanya, ya, jadi datanya melengkapi ya. Ya, tapi ya. suratnya ke kementerian. Boleh. Ya kedua ya. Nah, habis itu izin Pak Robin saya nambah sedikit boleh yang kedua. Saya berpikir begini Bu, ya sebetulnya itu yang kita bahas ini. Kenapa begitu? Yang pertama, setiap investasi yang masuk di daerah pasti objeknya adalah masyarakat sekitar tempat investasi itu beroperasional menjadi prioritas kesejahteraan. Tapi justru mereka menjadi objek persoalan selalu. Mereka menjadi objek kezoliman. Sehingga ini yang disampaikan kawan-kawan pansus bahwa kenapa masyarakat kami yang di sekitaran wilayah investasi kan HGU ditangkap investasi Bu, yang jadi objek kezoliman. Nah satu. Nah yang kedua lucu saya dari tadi kita cerita bahwa padahal investor itu, pengusaha itu, korporasi itu tak ada apa-apanya kalau tidak ada HGU yang dikeluarkan oleh kementerian, betul nggak Pak? Tapi ketika kenapa kita yang mengeluarkan kementerian seolah kita tidak berdaya menghadapi mereka. Kenapa seolah-olah mereka membuat parit gajah di akses lahan masyarakat seolah-olah bahwa kita pula bertanya itu kewenangan siapa? Nah seharusnya kan tinggal kementerian itu bersikap Bu. Oh mereka punya HGU kami yang ngeluarin, lu macam-macam HGU lu bisa kami pinjam ulang ya. Tapi kenapa seolah-olah ini persoalan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dibiarkan? Nah sebenarnya saya apresiasi dengan kawan-kawan karena butuh keberanian yang luar biasa untuk menjalankan pansus ini. Kenapa? Karena saya katakan dari awal ada oknum mungkin di oknum perusahaan itu yang berkuasa, yang punya power, atau juga persoalan yang puluhan tahun tidak pernah berani orang untuk mengangkat atau menyikapinya. Kawan-kawan berani menyikapi. Nah, saya pikir sederhana Bu. Kalau saya berpikir ketika saya adalah Menteri Agraria, saya tinggal lihat itu HGU yang dikeluarkan BPN walaupun bukan sama menterinya saya, tapi kewenangan secara kelembagaan ada di Kementerian BPN, Kementerian ATR. Seharusnya tinggal ditinjau ulang loh. Memang di setiap SK itu kan memang ada salah satu diktumnya klausul. Iya. Yang menyatakan apabila tidak memenuhi diktum-diktum di atas, maka SK dapat ditinjau. Tapi pertanyaan kenapa sudah puluhan tahun
lahan plasma tidak ada dan dipaksakan di daerah yang lain, dan tentu penerima lahan plasma tersebut bukan masyarakat yang wajib atau berhak menerimanya, itu kan sebenarnya diktum tidak terpenuhi. Kenapa sampai sekarang jadi konflik, jadi dinamika, jadi persoalan, tapi tidak ada penyelesaiannya? Izin Ketua, izin sebentar saya. Makanya kami harus mau tidak mau mungkin gaspol ya secara kelembagaan apapun harus kami hadapi, kan begitu Pak Ketua? Nanti kita coba Izin Bu ya, saya ngomong Bu ya. silakan. Seperti yang disampaikan Ketua tadi, kita memberikan izin. Setelah itu kita tidak pedulikan apa di negara ini. Pak, jangan itu dong, pasti dong Pak. Kita masih bisa ada bisa baik ya. Saya kalau kayak gitu saya nggak mau Pak. Jalan yang ditutup itu masyarakat kami cari makan di situ. Kami hanya minta itu. Ini, ya kan kita cari solusi. Pak Makanya Ketua, saya bisa dalam mohon maaf Pak Ketua. Kebetulan kami ini sebenarnya penampung permasalahan Pak. Yang mengeluarkan haji itu sebenarnya malah dari bagian lain. Jadi kita harus tenang-tenang di sini. Tenang-tenang. Ya. Selama ini saya tenang ya. Ya, selama ini saya tenang. Hanya saja Tidak apa Pak. Saya- tak apa Bu, tahu. Kita ya maaf ya. Saya mohon maaf ya. bebas dari desakan dan tekanan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita juga punya undang-undang Maaf ASN, ya. Pak. Baik, Ya, maaf. terima kasih. Silakan Pak Rajab belajar selama dari kami. Mohon maaf Pak. Ya, coba. Tunggu. Tenang. Tunggu deh, tenang. Kita melihat masyarakat kita tak bisa cari makan. Dan memang nggak ada yang beri solusi lalu defensif. Enggak, sebenarnya gini Pak. Kami ini sebenarnya ada di bagian-bagiannya. Kami ini sebenarnya dari bagian sengketa ini hanya penampung. Adiknya Pak Wakil Ketua termasuk bagian kami juga. Kayak gitu juga, hanya bagian penampung permasalahan. Jadi yang bagian pemberian hak itu sebenarnya malah ada di bagian pemberian hak. Cuman kemarin saya udah wanti-wanti sebenarnya Pak Indra. Pak Indra ini mau datang. Jadi tolong dipersiapkan namanya itu Pak Kanil langsung yang nelpon. Cuman kita sebenarnya tidak ingin hanya dari sengketa ini yang menangani permasalahan ini ya. Ini Pak Aja. Ah. Kalau kita lihat tadi. Iya. Ibu ini kan pengen sengketa. Iya. Saya rasa sudah paham dia bagaimana menjawab kesalahan yang ada di industrianya. Iya. Tentu pengalaman harusnya kan. Tapi jawaban beliau ini kan terlalu Sepele terus. Sepele terus. Menyelesaikan permasalahan. ini mungkin beliau ini agak salah. Jadi Ya maaf Pak Rajab ya. Iya. Saya sebetulnya udah nggak tahan lihat masyarakat. ya sama Pak, saya udah ikut ke lokasi. Makanya Ya, saya tadi ikut ke lokasi. saya udah buka masalah-masalah kemarin saya buka di lokasi. Kewajiban daripada Duta Pangan masih ada 650 hektar yang Nah, iya betul, 650 hektar. Iya. Nah, sekarang malah dia melebarkan membuat surat edaran supaya Iya. masyarakat menjual yang 650. Iya. Apabila tak dijual, dia buat parit. Itulah jawabannya. Dibuat Saya Pak parit. Rajab bertanya, Iya. kenapa seorang tak berdaya menghadapi Duta Nah, Palma? itu dia. Kita bukan persoalan putusan Duta Palma, tapi ada kesalahan dilakukan, kita minta kesalahan itu diperbaiki. Pasti ada sebab itu. Iya, Pak Rajab. kenapa seorang kita tidak Itu berdaya? jalan yang diputus kemarin. Iya. Itu dapat lewat saya Iya. dengan masyarakat. Iya, Pak yang Saya juga lewat di situ. Iya. Padahal kan itu kita keluarkan, Maka kita bisa berbuat gitu. artinya BPN keluarkan, kenapa tidak bisa ancam dengan itu selesaikan persoalan yang terkait dengan masyarakat, kalau tidak AGU misalkan diulang. Mulai dulu dia. Makanya saya bingung ini, sampai detik ini kok tidak bisa. Kalau sulit yang kita harapkan dengan Pak Wakil, kewenangan dari pemberian HGU itu kan di pusat ini gitu. Iya. Tapi itulah makanya memang kita datang ke sini sebenarnya. Cuma tadi seperti yang kemarin kami wanti-wanti, Pak Kanil langsung nelpon sama Pak Indra yang bagian umum. Biar nanti lapor ke Menteri. Bahwa ini maksud kita, makanya Pak Kanil kemarin langsung nelpon bahwa ini bukan kita bermain-main ke sini gitu. Adalah satu hal yang serius yang harus itu gitu. Cuman saya lihat makanya saya pun tadi ada apa juga kok itu gitu kan. Ya, saya minta karena Iya. jangka pendeknya, tolonglah yang akses ini kita buka dulu supaya Iya. masyarakat bisa cari makan. Ini tak memberi solusi ya. Itu yang kita cuma minta. Belum minta yang Dan jangka panjang apa? Minta. Jadi kita ada progresnya lah gitu. Ini masyarakat yang cari makan sehari-hari di muka mata saya Pak. Pak Raja. Iya, Pak. Ya saya mohon maaf Pak ya, Biasanya. Pak Kabit ya Pak Iya. ini. Saya Biasa. soalnya saya melihat itu setiap hari Pak. Biasa. Bukan hanya sekitar waktu kita turun saja setiap hari.
Saya lewatnya di situ. Kalau nggak salah Pak. Yang menerima SK itu bertanggung jawab kepada siapa? Jadi ini Itu kepada pemberi SK. Pak Manahara, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak, karena kita sama-sama berasal dari Riau, saya pikir kalau kita teruskan di sini jarak kurang pas juga. Jadi mungkin kita lanjutkan nanti kalau kita mau komunikasi dua arah antar dua lembaga, kita lanjutkan di Riau aja. Iya. Ya, Pak. Ya, kita dengan Kanwil kita enggak ada kita. Jadi Ya cuma kita berharap kenapa kita bikin yang kayak lebih gitu. yang lebih apa? Perlu nggak? Iya. Perlu nggak sabar begini nggak? Ada. Nggak perlu diangkat lah persoalan tadi. Ini Iya. kan masalah secara nasional. Artinya yang persoalan air nelayan itu apa diangkat. Kemarin lagi kita mau pergi Tuhan lagi setelah Jakarta ini. Iya. Iya. Masa? jadi Pak Ketua, Siap. tadi kan ada arahan dari ada keinginan itu situasi sama BPN tadi. Jadi biarkan mereka dulu untuk apa namanya ini apa namanya ya berkoordinasi secara internal ya. Tapi Pak Rajab, tolong sampaikan situasinya betul-betul. Ya. Jangan kita melihat mana ya, saya kan benar apa sampaikan. Kita ada investasi untuk masyarakat sepanjang itu berlalu. Nah, itu yang kita sampaikan. Ya, ini kita minta. Nanti kita secara apa di Ya. terima kasih bilang tadi kan nanti kan kita secara dua pihak secara nanti biar kami sampaikan Ya. apa yang ada di pada Ya, pokoknya berkaitan dengan HGU, menunjukkan dengan PN ini, kapan kita bisa bersama hasilnya. Jadi rekomendasi kita itu nanti kembali kita agar ini dicabut agar ini Ya. itu kan harus Iya, sekarang jangka pendek apa? Tidak menengah, yang panjang. Dan setelah kita Ini melihat persoalan